Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman SDM 4 Biofuel dan Geothermal yang tetap semangat walau dalam kondisi wabah COVID-19 seperti ini, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap terus belajar walaupun di rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tak terhingga jumlahnya, dari mata kita yang bisa berkedip, udara yang Allah berikan tanpa kita harus membayar, makanan yang kita makan, air yang kita minum, banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Semoga lisan kita, mulut kita senantiasa diberikan kemudahan untuk mengucap kalimat tahmid, kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjasa dalam hidup kita, yang telah mengenalkan agama Islam menjadi agama yang terbaik dalam diri kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dan juga mempertemukan kita dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Pak Jazuli di Morning Talk, kegiatan yang biasa kita rutin lakukan di setiap pagi sebelum mengawali pembelajaran, sebagai salah satu kegiatan yang memberikan kita semangat, memberikan kita informasi, memberikan kita tambahan ilmu pengetahuan sebelum kita nanti belajar. Insya Allah nanti Pak Jazli akan menyampaikan terkait sama dengan Morning Talk yang sudah kalian dengarkan di hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Morning Talk yang akan Pak Jazli sampaikan yaitu terkait melanjutkan dari rangkaian kalian mengenal keutamaan sholat-sholat wajib yang kalian lakukan. Ternyata sholat-sholat yang kita lakukan ini, sholat wajib 5 waktu itu, ternyata ada keutamaan-keutamaannya yang sudah pastinya adalah hal yang utama adalah keutamaan dari setiap sholat tersebut adalah pastinya mendapatkan pahala. Oke, baik teman-teman, insya Allah nanti Pak Jazli akan menyampaikan 2 keutamaan seseorang ketika dia melaksanakan sholat maghrib. Insya Allah nanti Pak Jazli akan menyampaikan, kalian bisa mendengarkan dan juga berdiskusi dengan ayah bunda, dan semoga nanti setelah kalian mendengarkan, kalian lebih semangat lagi untuk melakukan sholat maghrib, dan juga lebih-lebih nanti malah lebih baik lagi ketika kalian melakukan sholat maghribnya berjamaah dengan ayah dan bunda kalian di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat wajib maghrib dan sholat wajib 5 waktu lainnya merupakan termasuk ibadah rukun Islam kedua yang menjadi 5 pondasi agama Islam yang termasuk dalam rukun Islam, dan suatu ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah pertama kali ditimbang nanti ketika di hari kiamat kelak. Dalam hal ini telah dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, teman-teman, yang berbunyi, sesungguhnya amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis ini adalah hadis sahih. Nah, teman-teman, untuk manfaat yang pertama, keutamaan yang pertama dari sholat maghrib ialah
mendapatkan pahala yang banyak. Jadi keutamaan mengerjakan sholat maghrib yang pertama adalah mendapatkan pahala yang banyak dan akan terhindar dari dosa besar. Karena sekali lagi teman-teman, sholat maghrib ini merupakan salah satu sholat wajib 5 waktu yang harus dikerjakan oleh setiap umat muslim dan muslimah. Dan sholat wajib 5 waktu ini menjadi salah satu penyebab orang masuk ke dalam surga. Hal ini dijelaskan teman-teman, kalau teman-teman baca nanti di Al-Quran, ternyata Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu kekal di surga, lagi dimuliakan. Itu ada di surat Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. Nah, jadi teman-teman, keutamaan yang pertama yaitu sholat maghrib, yaitu mendapatkan pahala yang banyak. Ini juga sama, tidak hanya sholat maghrib saja, namun sholat-sholat selain maghrib yang sifatnya wajib, itu keutamaannya adalah kita mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua yaitu teman-teman, manfaatnya apa sih Pak Jazuli? Yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman, yaitu yang kedua, sholat maghrib dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian, keajaiban dan kebaikan mengerjakan sholat maghrib yang selanjutnya adalah dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kalian sebagai seorang muslim. Dijelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin yang datang kepadanya sholat fardu, lalu ia sempurnakan wudunya dan khusyuknya, kecuali sholat tersebut menjadi penebus bagi apa yang berlalu dari dosa-dosa dia. Selama dia tidak dilanggar dosa besar, dan demikian itu satu masa seluruhnya. Nah, jadi teman-teman, manfaat yang kedua atau keutamaan yang kedua yaitu sholat maghrib dapat menghapuskan dosa kita. Jadi ketika nanti teman-teman istiqomah menjalankan sholat maghrib, dosa-dosa yang pernah kalian lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keutamaan yang ketiga apa teman-teman? Ternyata ada waktu yang sangat mustajab. Ada waktu yang doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan langsung. Salah satunya adalah doa ketika di antara maghrib dan isya. Karena memang waktu maghrib dan isya itu, antara maghrib dan isya itu sangat-sangat pendek teman-teman, dibandingkan dengan jarak waktu sholat di antara sholat lainnya. Jadi Allah berikan keutamaan di antara waktu tersebut, di mana Allah mendengarkan, Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang dipanjatkan, yang diucapkan di antara maghrib dan isya. Jadi harapannya kalian bisa istiqomah dalam menjalankan sholat maghrib. Karena apa teman-teman? Karena yang tadi Pak Jazuli sampaikan, sholat itu adalah tiang agama. Ketika tiang sebuah bangunan tersebut kokoh, maka bangunan tersebut akan kokoh juga teman-teman. Namun sebaliknya, ketika tiang bangunan itu rapuh, lapuk, maka bangunan tersebut akan rubuh, akan hancur teman-teman, karena tiangnya tidak kokoh. Begitu juga kita, ketika kita sholat kita rapuh, ketika sholat kita tidak istiqomah, maka akan hancur kehidupan kita. Itu juga sebaliknya, ketika sholat kita kokoh, sholat kita bagus, Allah akan mempermudah kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa Pak Jazuli sampaikan dari Morning Talk kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.
tetap semangat di rumah untuk belajar dan juga beribadah, istiqomah dalam menjalankan sholat maghrib dan juga sholat-sholat fardu lainnya. Ada sholat isya, subuh, zuhur, dan juga asar. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah mendengarkan. Setelah ini kalian bisa melanjutkan aktivitas. Dari Pak Jazli, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.